Assalamualaikum. Halo siswa-siswi SMP Insan Sejahtera. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kali ini kita akan kembali belajar fisika ceria bersama Putri. Silakan persiapkan alat tulis kalian, buku catatan dan juga buku paket kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Dan ini yang perlu kalian garis bawahi, pikiran dan juga hati yang terbuka supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan maksimal. Yuk kita simak video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Dan di pertemuan kemarin juga sudah sedikit dibahas ya tentang pesawat sederhana itu. Bahkan ibu sudah menugaskannya loh. Bagaimana nih? Sudah pada dikerjakan atau belum? Dan tujuan dari kita mempelajari pesawat sederhana ini untuk apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pesawat sederhana digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan masalah secara hitung-menghitung nih ya, bagaimana konsep pesawat sederhana seperti itu ya. Jadi ada hitung-menghitungnya, tapi tenang saja, insya Allah ini akan mudah ya. Jadi jangan memusingkan terlebih dahulu, karena ada hitung-hitungan pasti ada rumus. Oke. Di pertemuan kemarin sudah sedikit dibahas ya mengenai apa sih pesawat sederhana itu ya. Di sini Ibu bantu kata kunci untuk pesawat sederhana. Ada kata mudah ya. Jadi alat yang mempermudah kita melakukan usaha. Ayo, ada yang masih ingat bagaimana rumus usaha? W sama dengan apa? Gaya dikali perpindahan. Ini jangan sampai lupa juga ya. Kemudian kata kunci yang lain ya, ada pekerjaan manusia. Jadi memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita lihat gambar ilustrasi di bawah ini. Di sini ada seorang anak laki-laki ya. Dia hendak memindahkan drum ke atas mobil. Kemudian dia menggunakan ini papan kayu ya. Nah, karena kan kalau ngangkat nih lebih berat ya, jadi dia menggunakan kayu sehingga drumnya bisa dia dorong. Sampailah drum ini di atas mobil baknya. Itu, jadi memudahkan dia nggak usah ngangkat ya. Kemudian yang ini, ada seorang laki-laki lagi, dia hendak memindahkan batu. Untuk memindahkan batu itu pasti kita butuh sekali usaha yang besar ya. Tapi dengan bantuan ini dia menggunakan linggis, kemudian sedikit demi sedikit dia tinggal menggerakkan ujung linggisnya gitu. Sehingga batunya bisa bergeser. Seperti itu ya konsep pesawat sederhana. Jadi memudahkan kita melakukan usaha atau memudahkan pekerjaan manusia. Oke, di sini kita akan membahas jenis pesawat sederhana, tuas atau pengungkit ya. Nah, apa sih sebenarnya tuas atau pengungkit itu? Jadi salah satu pesawat sederhana yang menggunakan konsep titik tumpu, lengan kuasa, dan juga lengan beban ya sebagai prinsipnya atau sebagai bagian-bagiannya. Nah, di sini bisa lihat ada 3 golongan tuas. Ada tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga. Yang dilihat dari apanya? Letak titik tumpu, kuasa, dan bebannya. Bisa dilihat di tuas golongan pertama ini, titik tumpunya ada di tengah-tengah, kemudian di sini ada kuasa dan beban. Nah, di sini jarak antara kuasa dengan titik tumpu disebutnya lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan beban disebutnya lengan beban. Seperti itu ya. Jadi untuk tuas golongan pertama titik tumpunya di tengah, tuas golongan kedua bisa dilihat nih urutannya titik tumpu, beban, lalu kuasa.
Untuk tuas golongan ketiga, titik tumpu kuasa baru beban. Dan ini adalah contoh-contoh dari alat-alat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana tuas golongan pertama contohnya gunting, seperti itu ya, ada penjepit kertas, penjepit rambut, seperti itu. Kemudian tuas golongan kedua, di sini ada tutup botol ya, pembuka tutup botol. Kemudian di sini ada handle rem, seperti itu. Ada gerobak. Kemudian tuas golongan ketiga itu contohnya di sini juga ada ya, ada stapler, sekop, cangkul, seperti itu. Nah, yuk kita lanjutkan ke hitung-hitungannya atau rumus dari tuas itu sendiri. Ya, tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan ya, tumpuan atau titik tumpu itu yang ada di tengah ya, kalau di sini di ilustrasi gambar ini. Kemudian ada lengan kuasa ya, jarak antara kuasa, berarti kan di sini ada gaya kuasa ya, FK disingkatnya. Kemudian ini ada lengan kuasa, jaraknya. Kemudian ada lengan beban, jarak antara titik tumpu dengan bebannya itu sendiri. Ya, di sini ada beban nih, ada gambar beban. Oke, bagaimana sih rumusnya itu? Nah, di sini rumusnya atau persamaannya, boleh kalian catat ya. Gaya kuasa, di sini gaya kuasa dikalikan dengan lengan kuasa sama dengan, di sini kan tadi sudah sebelah sini tentang kuasa, sekarang tentang bebannya. Jadi gaya beban dikalikan dengan lengan beban, seperti itu. Nah, untuk gaya kuasa dan gaya beban, satuannya itu apa? Satuannya itu Newton ya. Kemudian untuk lengan kuasa dan lengan beban, satuannya apa? Satuannya adalah meter, seperti itu ya. Kemudian bagaimana Bu cara membedakan lengan beban dan lengan kuasa? Nah, biasanya begini. Untuk beban itu kan biasanya sesuatu hal yang bendanya ya. Kalau misalkan tadi di ilustrasi awal itu ada seseorang yang mau memindahkan batu dengan linggis gitu ya. Nah, berarti si batunya itu bebannya. Nah, tangan manusia itu di sini kuasanya. Nah, biasanya kalau ibu untuk memudahkannya, kuasa itu yang digunakan manusianya gitu, atau ada campur tangan manusianya itu kuasa gitu. Nah, sedangkan kalau bendanya itu beban, seperti itu ya. Ini rumus persamaannya ya, semoga kalian ingat. Kemudian di dalam pesawat sederhana itu ada yang namanya keuntungan mekanis. Apa sih sebenarnya keuntungan mekanis itu, atau keuntungan mekanik ya? Disingkatnya KM besar. Jadi dia itu diukur. Kalau misalkan semakin besar keuntungan mekanisnya, maka pesawat sederhana itu semakin membantu pekerjaan manusia. Seperti itu ya. Jadi lebih menguntungkan. Nah, di sini rumusnya untuk tuas ya, keuntungan mekanis tuas itu adalah dia itu di sini gaya untuk beban per gaya kuasa, atau ya lengan kuasa per lengan beban. Biasanya keuntungan mekanis ini tidak punya satuan ya. Tidak punya satuan. Nanti kita akan coba mengerjakan di latihan soalnya. Sampai sini bagaimana bisa dipahami untuk rumus keuntungan mekanis dan juga rumus persamaan dari tuas. Seperti itu ya.
Nah, kita akan mempelajari contoh soal yang pertama. Nah, di sini untuk mengangkat beban 1000 Newton berarti ada gaya beban ya, yang diketahuinya itu ada gaya beban. Berapa gaya bebannya? FB ya, gaya beban adalah 1000 Newton. Kemudian apalagi tuas yang panjangnya. Nah, ini panjang tuas ya. Jadi kalau panjang tuas itu berarti keseluruhan tuasnya dari ujung ke ujung berapa? Ada 300 cm. Kita ubah ya langsung jadi 3 meter. Kemudian lengan bebannya berapa? 50 cm atau setara dengan 0,5 meter. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah gaya yang diperlukan mengangkut beban. Berarti di sini gaya kuasanya ya. Jadi kan untuk mengangkat bebannya. Nah, berarti di situ campur tangan kita yang mengkuasakannya. Seperti itu ya. Bagaimana sih cara pengerjaannya? Masih ingat gak rumusnya? FB dikalikan dengan LB sama dengan FK dikalikan dengan LK. Nah, di sini kita harus mengetahui LK-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan LK-nya? Nah, di sini tadi ada 3 meter, lengan bebannya itu 0,5 meter. Berarti LK-nya ya berapa? LK-nya lengan kuasanya adalah 3 dikurangi 0,5 sama dengan 2,5 meter ya. Berarti langsung kita masukkan di sini 1000 dikalikan dengan lengan bebannya itu adalah 0,5, kemudian di sini kita mencari FK-nya dikali 2,5. Berarti di sini 500 sama dengan 2,5 FK. FK sama dengan 500 dibagi 2,5. Jawabannya 200 Newton. Seperti itu. Coba ditelaah lagi, dipahami lagi. Ya, mengapa bisa jawabannya 200 Newton? Bagaimana? Sudah paham? Kita akan ke contoh soal yang kedua. Nah, di gambar sini bisa kita lihat, di sini ada beban ya. Yang warna merah ini beban 8,5 kg. Nah, berarti kita harus mencari apa? Mencari gaya bebannya dulu ya. Bagaimana mencari gaya bebannya? Nah, masih ingat? Ketika ada massa dikalikan dengan apa? Gravitasi bumi ya. 8,5 langsung ya. Di sini dikali berapa? Kali 10 ya, gravitasi buminya kita bulatkan. Berarti berapa? 85 Newton untuk FB-nya. Nah, bagaimana keuntungan mekanisnya? Rumusnya? FB atau gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Nah, di sini kuasanya kan ya. Berarti 85 Newton dibagi 8,5 Newton. Berapa jawabannya? 10 ya. Kemudian boleh pakai cara yang lain ya. Atau pakai cara yang ini. LK per LB. LK-nya berapa? Nah, di sini. Lengan kuasanya 50 cm. 50 cm itu berarti 0,5 ya. Kemudian dibagi berapa? Dibagi 5 cm berarti 0,05. Jawabannya sama ya. 10 nih untuk keuntungan mekanisnya sama. Boleh pakai cara yang ini atau yang ini. Seperti itu. Terakhir nih, contoh soal yang ketiga. Di sini yang diketahuinya lengan beban, lengan kuasa, dan gayanya. Nah, agar posisi tuas tersebut seimbang, dan bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berapakah massa beban yang diangkat? Ini yang ditanyakannya,
massa beban yang diangkat. Oke, berarti rumusnya FB ya dikalikan dengan LB sama dengan FK dikalikan dengan LK. Nah, di sini kita mencarinya FB-nya dikali 2 sama dengan FK-nya berapa? Ini ya. 100 dikali LK-nya berapa? 5. Berarti 2F sama dengan 500. Berarti gayanya berapa? 500 bagi 2. 250 Newton. Nah, karena yang ditanyakannya massa, nah, tadi ya, FB itu sama dengan massa dikali gravitasi. Berarti di sini 250 sama dengan massanya yang kita cari kali berapa? Gravitasi buminya 10 ya. 10 berarti M sama dengan 250 bagi 10. Berapa jawabannya? 25 kilogram. Seperti itu dapat dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi coba telaah lagi pengerjaannya. Oke, sampai di akhir pembahasan nih tentang tuas. Next, kita akan membahas tentang pesawat sederhana yang lainnya. Quotes untuk hari ini adalah jadilah juara untuk diri kamu sendiri. Jadi, jangan mau menjadi seseorang yang kalah ya, apalagi kalah dengan keadaan atau kalah dengan yang namanya mager alias males-malesan. Tetap semangat. Semoga harimu menyenangkan. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah bisa memahaminya dengan baik. Dan jika ada materi yang belum dipahami atau tidak dimengerti, kalian bisa langsung bertanya kepada Ibu melalui pesan WhatsApp. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.